中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Di episode sebelumnya diceritakan, kemunculan dua sosok emas dan perak di langit Akademi Dalam. Dua sosok manusia muncul di langit dengan cara yang aneh. Salah satu dari mereka memakai jubah emas sementara yang lain berada dalam jubah perak. Namun, jika seseorang melihat dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa itu wajah keduanya pada dasarnya identik. Mereka memiliki rambut dan jenggot putih, dan ciri-ciri mereka tampak diukir dari cetakan. Nama-nama kedua orang ini tidak asing bahkan bagi sesepuh di dalam Akademi Batin. Karena ini, ekspresi mereka berubah sedikit. Yang disebut Mr. Emas dan Mr. Perak adalah dua ahli top yang diberi peringkat pada Black Corner Ranking di Black Corner Region. Karena mereka berdua adalah kembar dan metode ki mereka benar-benar sama. Kedua orang ini, yang kekuatannya mirip dengan hanya ahli puncak Do Huang ketika mereka terpisah, mampu melengkapi kekuatan satu sama lain ketika mereka bertarung melawan musuh. Mereka memiliki peluang besar untuk menang bahkan ketika menghadapi Do Zhong. Oleh karena itu, nama-nama kedua sangat terkenal di seluruh tingkat ahli dari Black Corner Region. Ini menyebabkan bahkan para sesepuh di dalam Akademi Batin untuk mendengar tentang mereka. Anda juga berpikir untuk campur tangan dalam masalah ini? Su Qian perlahan berbicara dengan cara yang gelap dan serius. Kami ditugasi oleh orang lain. Setiap dari kita memiliki apa yang dibutuhkan oleh yang lain, dan itu tidak bisa dihindari. Orang tua yang mengenakan jubah emas tersenyum dan berbicara kepada Su Qian. Old Su, saya akan memberitahu Anda bahwa itu lebih baik memberikan api surgawi kepada Han Feng. Jika kepala sekolah Anda ada di sekitar, kami tidak akan menyetujui transaksi ini. Sayangnya, tidak ada kabar tentang orang tua itu setelah bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu jika dia mati atau apa. Orang tua berjubah perak itu tertawa dengan suara yang agak kejam. Nada itu sebenarnya mirip dengan pria tua berjubah emas. Hei, apa pemikirannya? Saya ingin melihat betapa hebatnya para sesepuh emas perak yang dikabarkan mampu melawan lawan di seluruh kelas. Bahkan jika kepala sekolah tidak ada, tidak terserah Anda untuk datang dan berperilaku kejam. Su Qian tertawa dingin. Jika itu masalahnya, tampaknya tidak ada pakar yang cukup di Akademi Batin Anda. Orang tua berjubah emas itu tertawa. Meskipun sisi Han Feng lebih sedikit jumlahnya, mereka menang dalam hal kekuatan mereka setelah melampaui para sesepuh akademi. Jika mereka benar-benar bertarung, itu mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan dua sekaligus atau bahkan tiga. Ekspresi Su Qian sangat dingin. Namun, dia terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak omong kosong. Kedua tangannya diputar sedikit dan Do Qi yang megah meludah keluar dari telapak tangannya, mengguncang udara sampai mulai bergetar sedikit. Elder pertama Su Qian, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda akan menyerahkan api surgawi atau tidak? Kesabaran Han Feng telah benar-benar luntur saat mereka menyusut dengan cara ini. Matanya Su Qian dan yang lainnya sebelum bertanya samar. Su Qian tanpa ekspresi. Dia hanya melambaikan lengan bajunya di hadapan penyelidikan Han Feng. Sebuah pilar Do Qi yang kuat tiba-tiba ditembakkan dari lengan bajunya dan bergegas langsung ke Han Feng. HMPH. Ekspresi Han Feng berangsur menjadi dingin ketika Su Qian memimpin untuk menyerang. Dia mendengus dan menjentikkan jarinya. Api biru tua muncul di telapak tangannya. Akhirnya, dengan ayunan lembut, itu bertabrakan keras dengan pilar Do Qi.
Sebuah ledakan rendah dalam muncul dan riak energi yang datang menyebar mengguncang Han Feng sampai dia buru-buru mundur selangkah. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia mendapat bantuan dari api surgawi, Su Qian masih seorang elit Du Zong. Yang pertama tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan. Tubuh Su Qian tidak berhenti sejenak setelah melakukan serangan. Dia berubah menjadi kilat yang langsung menembak ke arah Han Feng. "Old Su, kamu harus datang dan bermain dengan kami." Sosok emas dan perak langsung melintas dan muncul di depan Han Feng, membelah mulut mereka. Mereka memberi Su Qian senyuman. Tangan mereka berdua diperketat dan dou qi pucat hijau yang sangat kuat melesat keluar dengan eksplosif. Su Qian memutar tubuhnya untuk menghindari dou qi pucat hijau yang menembak lebih eksplosif. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan kedua pria tua emas dan perak. Segera, angin dari telapak tangan dari ketiga pihak dipertukarkan dengan satu sama lain, dan suara angin guntur yang rendah, dalam, teredam dari angin telapak tangan berulang kali dipancarkan dari bayangan yang menyebabkan seseorang menjadi silau. Tatapan Han Feng beralih ke Hu Gan dan yang lainnya saat melihat Su Qian direcoki oleh pria tua gold dan silver. Dengan gelombang tangannya, dia berbalik dan tertawa ke arah sekelompok besar orang di belakangnya. "Selanjutnya, saya ingin menyusahkan semua orang untuk menghentikan orang yang tersisa. Saya akan turun dan membatalkan segel itu. Mereka hanyalah beberapa Do Wangs. Tidak apa-apa jika Anda meninggalkan mereka kepada kami. Terlebih lagi, rasa darah segar dari sesepuh di dalam Akademi Batin adalah sesuatu yang belum aku rasakan." Pemimpin sekte dari sekte darah Fen Lao menatap Hu Gan dan yang lainnya dengan cara gelap penuh dengan kebencian. Dia membuka mulutnya dan menunjukkan giginya yang agak tajam. Sejak putra satu-satunya tanpa sadar terbunuh di dalam wilayah Black Corner, dan pencarian atas pembunuhannya ternyata sia-sia, karakter awalnya Fen yang muram telah menjadi agak temperamental. Saat dia bertindak, dia akan membunuh dan mendapatkan darah, tampak sangat kasar. Dalam hal ini, terima kasih banyak kepada semua orang. Han Feng pasti akan berterima kasih kepada semua orang dengan berat sekali hal ini berhasil. Han Feng menangkupkan tangannya ke Fen Lao dan yang lainnya. Sayap dou qi berwarna biru gelap di belakangnya mengepak dan dia segera mendarat di sebelah menara pemurnian ki langit yang berkilauan. "Hentikan mereka!" Hu Gan melambaikan tangannya saat melihatnya. Hampir 30 ditambah ahli akademi di belakangnya segera bergegas keluar dari semua arah, menghalangi rute Han Feng. "Lawanmu adalah kita." Lebih dari 10 sosok manusia yang membawa aura berdarah pada tiba-tiba muncul sebelum membentuk situasi yang berlawanan dengan para ahli Akademi Batin. Han Feng tertawa. Tubuhnya berbalik dan dia terus terbang menuju menara Refining Sky Blazing. 30 ditambah ahli dari Akademi baru saja bertindak ketika 10 ditambah ahli top dari Black Corner Region muncul dengan cara yang teratur. Segera, angin yang sangat kuat yang mereka bawa datang mengetuk dengan keras. Akhirnya, kelompok 30 ditambah ahli benar-benar tersebar dalam waktu singkat ketika para tokoh manusia bergegas maju. Pertempuran di langit tiba-tiba dan intens. Semua siswa di kejauhan tidak begitu jelas apa yang terjadi di langit. Namun, setelah pertempuran meletus, bunyi ledakan energi yang berulang-ulang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Baru sekarang mereka bisa menebak bahwa itu orang misterius yang tiba-tiba datang memiliki niat jahat. Meskipun mereka mengerti ini di dalam hati mereka dan beberapa siswa ingin mengulurkan tangan, pertempuran di langit yang jauh menyebabkan mereka merasa bahwa itu mereka tidak berdaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran liar, kekerasan, dan kacau yang telah meletus di langit, ketika hati mereka berulang kali berdoa agar para sesepuh di akademi dalam dapat mengusir para tamu yang tidak diinginkan ini. Han Feng mengepakkan sayapnya setelah pertempuran yang kacau itu meletus di langit dan muncul di puncak menara pematrian ki berkobar. Dia menatap gelap,
Film energi bersinar redup di bawah dan baru saja akan bertindak ketika suara angin deras yang tajam tiba-tiba terdengar di atas kepalanya. Han Feng sedikit mengernyit. Dia mengepakkan sayapnya dan mengelak dari serangan angin sebelum perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat Hugan menatapnya dengan wajah dingin. "Kamu bisa melupakan tentang delusi, api surgawi." Douki yang kuat di tangan Hugan dengan cepat diaglomerasi saat dia berbicara dengan suara yang dalam. "Sangat mungkin bahwa itu Anda tidak dapat memblokir saya hanya dengan Anda sendiri." Han Feng merasa sedikit terkejut ketika dia menonton Hugan yang sebenarnya telah lolos dari lingkaran pertempuran kelompok besar sebelum segera berbicara dengan senyum. Dengan kekuatannya dan dengan bantuan Heavenly Flame, pada dasarnya hampir tidak ada di antara kelas Do Huang yang cocok untuknya. Oleh karena itu, Han Feng tidak terlalu takut pada Hugan meskipun kekuatan terakhir berada di puncak kelas Do Huang. Dalam hal ini, Anda dapat datang dan mencoba. Hugan tertawa dingin. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun karena aura kuat datang menyebar keluar dari tubuhnya. Douki membungkus keringitan Han Feng saat itu meletus. Kedua orang itu segera berubah menjadi sosok buram saat mereka saling terjalin dan bertarung satu sama lain. Oleh karena itu, langit benar-benar turun ke pertarungan yang kacau balau. Pertempuran yang berapi-api pada dasarnya terjadi dimanapun seseorang melihat. Suara ledakan energi seperti petasan yang mengeluarkan poni berulang. Xiao Yan agak tertegun saat menyaksikan pertempuran kacau di langit dari tanah. Su Qian sudah ditunda oleh yang disebut tetua emas perak. Hugan dan Han Feng juga tenggelam dalam pertempuran sengit. Semua sesepuh sedang berulang kali dan dengan paksa dihentikan oleh para pemimpin sekte dari darah sekte dan berbagai sekte lainnya yang bertempur dua pada saat yang sama. Namun mereka benar-benar berhasil mendapatkan tangan atas dalam situasi ini di mana mereka kalah jumlah. Sayat harus dikatakan bahwa itu perbedaan antara elit Do Wangs dan Do Huangs cukup besar. Tatapan Xiao yang sedikit pusing karena pertarungan yang mempesona. Dia hanya bertanya dengan getir di dalam hatinya, "Guru, apa yang kita lakukan sekarang?" "Kami hanya bisa menunggu. Anda tidak bisa pergi dan menghancurkan segel sendiri selama pertempuran besar antara kedua pihak. Anda akan menarik perhatian kedua belah pihak jika Anda melakukannya." Suara Yao Lao terdengar dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan dan sekali lagi menyembunyikan tubuhnya di bawah penutup api. Namun, tepat ketika dia menyembunyikan dirinya lagi, suara tajam dari angin yang berhembus tiba-tiba melesat dengan eksplosif dari langit, mengejutkan yang pertama. Purple Cloud Wings-nya bergerak tiba-tiba dan tubuhnya melayang ke udara untuk menghindari angin. Meskipun tindakan ini memungkinkan dia untuk menghindari serangan itu juga menyebabkan tubuhnya terungkap. Namun, beruntung bahwa itu beberapa dari orang-orang yang diberitahu tidak mengadopsi sikap menyerang terhadap Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak berani tinggal di langit ini yang dipenuhi dengan kekacauan. Dia segera mulai buru-buru membungkus tubuhnya dalam douki berwarna hijau sebelum menarik. Sama seperti Xiao Yan hendak mundur, pemimpin Sect of the Blood Sector, Fan Lao, yang menikmati dirinya bertarung dengan 3 ahli Do Wangs di tempat tertentu di langit, tiba-tiba memalingkan matanya dan secara acak menyapu mereka. Tatapannya tiba-tiba berhenti. Sosok manusia yang terbungkus dalam nyala hijau. Punggung yang sepertinya adalah salah satu yang dia kenal menyebabkan kemerahan berdarah langsung melonjak di kedua matanya. Dia meminjam perasaan tertentu yang memungkinkan dia mengetahui bahwa itu punggung ini benar-benar sama dengan punggung pembunuh yang muncul di cermin yang telah dia sempurnakan dari darah putranya yang sudah mati. Setelah tidak dapat menemukan pembunuh putranya setelah berbagai macam metode, tidak disangka bahwa itu dia akan bertemu dengan pembunuhan di tempat seperti ini. Kemerahan berdarah menggumpal di dalam matanya sebagai raungan yang dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh meledak keluar dari mulutnya. Sebuah douki merah terang yang kuat tiba-tiba melonjak.
3 ahli doang yang tertangkap lengah, terguncang sampai tubuh mereka terbang kembali. Begitu ketiga doang elders mundur, sayap di punggung Fen Lao mengepak. Dan tubuhnya tampak seperti cahaya berwarna darah saat itu melesat menuju Xiao Yan di sudut di bawah tatapan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya. Raungan tajam mengguncang cakrawala. Bajingan kecil, Anda benar-benar membuat saya kesulitan mencari Anda. Pergi dan mati bersama anakku. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.